Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat FPN. Balik lagi bersama Okta Sarah di Radio Diva Nusantara 101,7 FM Seia Sekata. Dan sesuai dengan janji Okta di Sobat FPN ya, kebetulan di siang hari ini dan beberapa hari yang lalu Okta sudah sempat sampaikan kepada Sobat FPN bahwasanya pada hari ini kita akan kedatangan tamu ya, pada hari mana tokoh inspiratif yang akan kita undang kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu seorang gadis muda ya, Masya Allah sangat muda sekali, dan itu sehingga Okta sangat tertarik untuk mengundang salah satu tokoh inspiratif kita. Oke, dan kita sama-sama dulu mungkin kepada narasumber kita pada hari ini. Silakan Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Aulia Putri, tinggal di Badan Seleksi di Batu Unpad di Batu. Oke, panggilannya Fani aja ya. Jadi Okta ucapkan selamat nih sebelumnya, selamat bergabung, selamat datang di Diva Nusantara. Dan kami juga berterima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio sederhana kami ya. Dari cerita-cerita yang langsung pada intinya boleh ya, kalau ya. Dari cerita-cerita yang disampaikan oleh salah satu video kita yaitu Mbak Dara ya, ada temannya katanya dia itu seorang baru saja melangsungkan wisuda hafiz Al-Quran katanya kan. Dan jujur aja ketika mendengarkan cerita dari daerah ini, Okta langsung tertarik gitu kan. Saya langsung tertarik, ini boleh nggak ya kira-kira diundang, karena kan dalam seminggu sekali dalam program siaran kita ada namanya tokoh inspiratif. Jadi tokoh inspiratif itu biasanya kami cuma bahas gitu aja gitu ya kan. Mungkin adik boleh ceritakan sedikit gitu, mungkin perjalanan adik dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa gitu. Sebelumnya ya, kalau mendengarkan menjadi hafiz Al-Quran itu ya nggak mudah ya. Itu ya pasti ya. Sekali nggak semua orang bisa juga. Apalagi selama jadi hafiz Al-Quran itu ujiannya banyak kan. Iya, salah satunya mungkin ya dari pertemanan, keluarga, ekonomi, ya bisa itu lah. ya memang ya kan, pernah kan mungkin merasakan posisi itu ya. Memang sih faktor utama dan kendalanya itu ya dari lingkungan pertemanan ya kan, terutama apalagi di era sekarang ini. Jujur aja ada hal yang menarik perhatian kakak sebenarnya terkait dengan adik yang memiliki jiwa semangat gitu untuk menghafal Al-Quran ini ya kan. Kalau bicara seorang adik ini kan, usianya adik kalau boleh tahu berapa? 19 tahun, masih sangat muda. Allahu Akbar, Masya Allah gitu. Jadi biasanya nih kan kita bicara fakta aja. Kalau bicara soal usia, biasanya orang-orang usia adik yang notabene usianya di bawah usia 20 tahun, itu biasanya orang-orang kan sibuk mikirin mainnya kemana, gitu kan. Kemudian pacaran kesana kemari, ya melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu, ada hal-hal yang mengandung sia-sia gitu. Tapi yang membuat kakak bertanya-tanya dan menjadi fokus kakak gitu, sementara di generasi adik yang biasanya orang sibuk main-main, keluyuran tak jelas gitu, apa sih yang membuat adik itu kayak terpancing semangatnya untuk menjadi penghafal Quran gitu? Kalau dibahas saat ini ya ini pertama itu ya karena kan pikiran juga, oh ini aku ingin aja ya gitu, ada perubahan gitu. Sedangkan adik udah mulai ikut juga habis yang cowok, masa dia kakaknya gini-gini aja gak ada perubahan sama sekali gitu. Dibilang sama ya kenapa gak coba masuk tapi saja ya, terus pikiran juga ya udahlah masuk tapi saja gitu, coba-coba gitu kan. Yang mungkin bisa dibilang itu pertama awal mulai hijrah. Itu kalau boleh tahu
tahun berapa itu mulai tertarik untuk menghafal Al-Quran? Dari tahun 2020. Oh, berarti cenderung cepat ya, 2020. Dan ini 2024 untuk menghafal 30 juz itu berarti memang ada motivasi. Yang pertama itu motivasinya dari orang tua, terutama ya ayah, adik gitu. Jadi kan biasanya kalau orang sosiali biasanya main ya kan, keluyuran, justru mereka itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang lagi viral gitu kan. Sekarang ini ada aplikasi namanya aplikasi TikTok gitu misalnya, kita contohkan gitu kan ya. Mereka biasanya kalau untuk sosiali mungkin tak bisa dipungkiri, usia kakak juga demikian gitu, pengennya apa yang viral nih sekarang gitu ya kan. Misalnya ada istilahnya agak-agak gimana gitu ya, misalnya joget yang lagi viral ini. Biasanya kalau orang yang seusia adik yang di bawah usia 30, biasanya kan orang itu kayak nyari yang lagi viral nih, pengen nih parodi ya kan, parodi istilahnya itu, parodi gitu. Tapi sementara adik yang notabene usianya masih di usia 19 tahun dan prosesnya itu bisa dikatakan luar biasa sih ya, dari tahun 2020 sampai 2024 ada sekitar 4 tahunan kayak gitu ya kan. Dan ini sangat-sangat luar biasa bagi kakak kalau dalam menghafal Quran ini kan pasti ada support sistemnya ya kan. Jadi kalau bicara soal apa yang membuat adik, siapa yang membuat adik itu termotivasi, pasti dari keluarga, terutama ayah dan juga adiknya adik itu. Pokoknya adik istilahnya mau minimal setara gitu sama adiknya adik gitu ya kan, minimal setara gitu. Masa awak kalah sama adik gitu ya kan. Pernah nggak sih kira-kira adik tergoda gitu dengan hal-hal yang negatif nih, misalnya keluyuran tak jelas gitu, pengen gitu sekali-kali nongkrong di kafe sampai tak ingat waktu, atau kumpul ngobrolin hal-hal yang tidak penting. Kira-kira adik pernah nggak tertarik dengan itu? Kalau kepikiran itu nggak pernah sih. Keren sih, gokil sih. Jadi sangat-sangat luar biasa. Kelihatan sih dari bicara-bicaranya ya. Dan ini juga harus membuat kita sadar sih bahwasanya kita belum apa-apa guys gitu. Kita itu kadang bahkan bicara soal ibadah ya, nggak munafik juga ya kan. Kalau sholat pun kadang masih lalai gitu. Dan tentu saja adik punya strategi dong biasanya gitu kan, bagaimana caranya agar adik itu bisa istiqomah gitu dalam menghafal Quran. Ada nggak strateginya, kira-kira apa yang membuat adik itu sehingga istiqomah nih dalam menjaga hafalan adik gitu, menjaga agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Kira-kira apa strateginya? Strateginya ini kan dari dalam proses membaca kakak ya. Nah ya, Jadi ya sudah setiap sholat subuh gitu bacaan, karena kan kalau subuh tuh lagi fresh Ya, betul. Jadi ya dibiasain sehari selembar aja Kak. Setiap sholat juga ya nggak perlu banyak lah Kak, setidaknya menjaga hafalan juga. ya. Jadi memang kalau bicara soal waktu yang paling cocok untuk belajar, yang menghafal itu memang waktu subuh bayangkan. Makanya ada larangan nih kan, ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh itu kita nggak boleh tidur ya kan, ada larangannya kan. Mungkin adik Fani lebih paham soal itu. Tapi ini juga menghimbau kepada sobat RBN semuanya gitu kan, bahwasanya kalau misalnya habis sholat subuh jangan tidur gitu. Usahakan melakukan hal-hal positif gitu dan kemudian seperti adik Fani tadi, adik Fani bilang dia menghabiskan waktu untuk murojaah atau mengulang hafalannya itu pada saat waktu subuh itu tadi ya. Itulah salah satu menunjukkan bahwa ada loh hal yang luar biasa pada waktu subuh itu gitu. Kalau misalnya kita ingin menghafal ya, waktu subuh itu yang cocok gitu kan. Oke, dan pertanyaan berikutnya mungkin ada nggak kira-kira dalam Al-Quran itu surah yang menjadi favorit adik itu, ayat apa gitu kira-kira yang menjadi favorit adik banget gitu, yang membuat adik kayak wow luar biasa makna dari ayat tersebut? Sebenarnya ada dua surah Al-Baqarah ayat 246 sama surah Al-Insyirah. Ini boleh deh adik bacakan mungkin salah satu ayat deh gitu yang menjadi favorit adik, dan mungkin bisa dong adik terjemahkan, bisa agar sobat-sobat RPN yang lain itu ikut mendengarkan dan termotivasi juga dari surah yang dibacakan. Al-Baqarah, A'udzubillahi
sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan menjanjikan itu mudah, tapi Allah menjanjikan itu bakalan ada kemudahan. Masya Allah. Nah, sejujurnya kalau bicara soal personal lah di secara pribadi, jujur ya kakak itu kayak merasa ada kalau bicara soal agama kan, kalau kita cemburu kepada orang yang lebih dari kita itu kan boleh ya, bisa kasih adik untuk menyadarkan kepada pendengar, kepada kakak pribadi juga gitu, yang ibaratnya masih lalai, jangankan hafal, membaca aja gak sulit, baca aja suka kayak nunda-nunda berat gitu. Kira-kira apa nih pesan dan motivasi adik supaya kami itu bisa baca Quran? Misalnya jangan terlalu ikut dunia, karena kan kalau ikut dunia nggak selamanya dunia itu ikut kita. Kita harus adalah sedikit simpanan amalan gitu, walaupun kita nggak seperti orang lain bisa membanggakan orang tua dengan cara lain, tidaknya membanggakan melalui akhirat. Mungkin boleh spill dikit gitu barangkali, kalau misalnya nggak boleh juga nggak masalah gitu kan. Boleh nggak kira-kira ujian yang menurut adik itu paling wow, ya Allah pengen nyerah nih sampai di sini gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri rencana kita, karena memang harus sih ya sebenarnya sih kalau untuk diketahui gitu. Ya yang pertama itu pertemanan tuh kayak baru masuk gitu, kayak kita nggak tahu lah, kita kepikiran tentang kitanya yang aja yang aneh gitu, kayak dicuekin sama teman itu, kayak nggak ada teman gitu, ini gimana ya. Terus bukan yang ini, orang tuh nggak apa juga, nggak masalah juga, tapi kayaknya kepikiran gitu. Overthinking lah ya. Kayak salah kami gitu, kok orang kayak gini gitu. Mungkin semua manusia juga punya kesalahan ya. Iya, udah pasti. Punya kesalahan. Nggak mau nyebut namanya juga, tapi mereka juga masya Allah kan. Masya Allah tadi baru masuk, terus ada sedikit permasalahan yang soal kemarin itu, ya Allah ini gimana ya, ini kok ini kayak gini aku kok cuek gitu, apa ada salah gitu. Ya lama-lamaan juga diganti sama kakak asrama, diperbaiki, jadi baik juga. Terus juga sempat ada masalah lagi sama yang nggak boleh dibilang juga sih, Iya. yang kakak asramanya gitu. Masalah yang nggak jelas itu, kayak pikir ada lagi ya masalahnya, ya aku nggak selesai gitu, mau berhenti, tapi ingat orang tua juga udah bayarin, udah berharap kali anaknya pengen jadi hafizul Quran gitu, saya berhenti itu cuma karena ini. Pernah juga diingetin sama kakak asrama yang bilang, ini kalau nggak sanggup berhenti aja, tapi kalau apa lanjut aja dengan orang tua. Masa iya ayahnya Fani udah masukin Fani, bayarin Fani mau berhenti aja gitu. Sayang lah sama uangnya, sama orang tuanya juga udah capek-capek ngantar ke sini. Jadi gitu nangis terus nangis lagi. Terus ada juga temen yang ini, nggak tahu salahnya apa kak, tapi kayak adalah bicarain kami